Dan apabila overdosis, bukan untung yang didapat, masalah yang ada, kerugian yang enak. Inisial tanpa pupuk akan kolab, kelabakan, tidak bisa beraktivitas lagi. Kebayang, pupuk itu memberikan produksi, memberikan dampak produksi itu di atas 40%. Kalau padi produksinya dengan pupuk itu memberikan hasil 5 sampai 6 atau 7 ton dengan paket pupuk NPK, tanpa pupuk NPK umpamanya hanya menghasilkan 3 ton. Ya mungkin petani tidak akan bisa lagi bertani. Habis oleh ongkos, oleh biaya pengolahan lahan itu. Inisial N adalah nitrogen yang terkandung dalam pupuk urea. Pupuk urea adalah memiliki peranan penting dalam kegiatan pertanian, terutama dalam budidaya usaha tani. Tanpa pupuk itu, mungkin para petani sudah tidak bisa apa-apa. Jangankan petani, siapapun tanpa pupuk N akan terkena dampak. Bisa aja kerawanan pangan, kekurangan pangan, dan berimbas kepada hal-hal yang lain. Tapi terkadang kita masalah pupuk itu dianggap hal yang biasa. Karena apa? Karena ada, karena mudah didapat. Tapi dalam kesempatan ini, pupuk urea, atau kita sebut saja pupuk tunggal. Pupuk tunggal itu ada 3. Di antaranya ya urea, SP36, K atau KCL, bahwa pupuk urea yang notabene-nya berasal dari asam amonia dan asam arak, jadilah nitrogen pupuk urea. Karena berbahan dasar dari gas, otomatis si pupuk itu mudah larut. Yang mempunyai sifat higroskopis akan mudah larut dalam air, akan mudah tercuci, dan akan mudah menguap pada udara, manakala dalam kelembaban air, kelembaban udara, atau tingkat panas. Oleh karena itu, dalam penggunaan N, dalam penggunaan pupuk urea, harus hati-hati, diusahakan dibenamkan, diusahakan terkubur, dan diusahakan dalam keadaan air yang tidak mengalir. Apalagi kalau dalam situasi hujan besar atau terik matahari, pupuk dibiarkan saja sehingga tidak terbenam. Ya jelas yang diharapkan kita memiliki dosis pupuk sesuai rekomendasi pemerintah harus sekian, jelas tidak tercapai karena kebanyakan tercuci atau menguap ke permukaan atau ke udara. Sehingga apa yang berdampak, produksi bisa turun. Dengan produksi turun, ya jelas pendapatan petani, pendapatan pelaku usaha tani itu akan turun. Manakala pendapatan usaha tani sudah turun, ya bisa saja para pelaku tidak begitu semangat dan tidak begitu optimis. Adapun fungsi daripada unsur N atau urea tersebut memiliki kemampuan yaitu meningkatkan atau bisa mempercepat pertumbuhan, mempercepat anakan, mempercepat tinggi atau postur tubuh, mempercepat perakaran. Itu menurut saya. Sehingga N atau urea itu sangat dicari para petani dan sangat dibutuhkan oleh siapapun untuk kegiatan usaha. Bayangkan kalau tanpa urea, bayangkan kalau tanpa pupuk, mungkin tidak ada yang tani lagi. Oleh karena itu jangan sepelekan dan jangan sia-siakan, amankan pupuk. Karena pupuk memiliki peranan, memiliki fungsi yang penting tidak hanya bagi tanaman, termasuk bagi kita. Ini dalam rangka pemanfaatan dan menggunakan pupuk urea itu tidak bisa bekerja sendiri. Kalau kita mau maksimal, kalau kita mau maksimal produksi, maksimal hasil, maksimal keuntungan, itu tidak bisa bekerja sendiri sebenarnya. Kalau nitrogen itu atau urea itu tetap harus didukung oleh kinerja fosfor atau SP36 yang berbahan dari batuan fosfat. SP36 itu tidak masalah. Yang penting pupuk tersedia dan petani mau menggunakan sesuai rekomendasi, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Pet tersebut dapat membantu kinerja urea dan selain itu dia juga bisa bekerja sendiri, melakukan fungsi-fungsi dari fosfor. Di antaranya dia dapat memacu pertumbuhan akar,
dapat memacu pertumbuhan. Dia dalam peran itu lebih dari itu bisa meningkatkan pH karena dari batu-batuan. N sendiri tanpa pH-nya meningkat, tanpa keasaman tanahnya optimal, tidak bekerja maksimal. Oleh karena itu, P tetap harus dilakukan. Ini unsur kalium. Dan unsur kalium pun akan mendukung, akan memacu, dan akan menyempurnakan kinerja N tadi atau urea dan P tadi atau fosfat. Akan mendukung pekerjaannya. P harus diberikan. K tidak bisa bekerja sendiri tanpa P, tanpa N atau urea. Tidak bisa bekerja. Oleh apa? Apa yang akan berdayakannya? Karena kalium akan memberdayakan kemaksimalan cara kerja tanaman untuk menguatkan fotosintesis, untuk menguatkan pertumbuhan batang, pertumbuhan akar, supaya dia tidak mudah roboh, supaya bodinya kekar sehingga tidak mudah terserang, termasuk penyakit. Tanaman padi umpamanya, karena kebanyakan N, kekurangan K, dia akan rentan, apalagi di musim hujan. Akan rentan terhadap blast, atau akan rentan terhadap penyakit-penyakit lain karena kurang kuatnya fisik atau kurang tahannya sebuah tanaman atau sebuah batang atau daun, sehingga dia rentan terhadap penyakit umpamanya, dan rentan juga terhadap hama karena lunak, karena mudah digigit, ya dia akan rentan juga. Memang pengaruh terhadap fisik KSL itu atau K itu akan memberikan warna yang lebih pucat. Biasanya kalau tanaman yang sudah dikasih urea, kasih P, tanpa dikasih K itu kelihatan hijaunya hijau tua malah. Tapi setelah dikasih K, kadang-kadang hijaunya hijau agak muda, agak kekuning-kuningan, padahal itu kuat, padahal itu bereaksi. Ini pupuk unsur K tidak bermasalah selama dia sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku. Itu tentang pupuk makro atau pupuk organik. Kita bahas pupuk organik, walaupun masih banyak pupuk-pupuk atau masih banyak unsur-unsur hara tanaman yang diperlukan unsur mikronya, unsur mikro. Tapi kita perkuat unsur hara makro, yaitu urea, SP36, KCl, dan ZA. Kita serap maksimal mungkin, seoptimal mungkin, karena tanpa itu kita udah kelabakan. Tidak bisa itu untung-untungan lagi. Tidak bisa. Mungkin kita tanpa pupuk seperti itu akan kembali ke tahun 70-an. Para petani mengambil serasa bahan organik atau hijau-hijauan kemudian dilakukan dulu, dan hasilnya pun tidak bisa dipastikan. Mungkin kalau tanpa pupuk, ya sekarang kita akan seperti apa? Walaupun kita seolah-olah sama pupuk itu tidak dianggap, ya walaupun banyak yang mengatakan penting, tapi di mana penting waktu kita butuh. Kalau kita lagi tidak butuh, ya kadang-kadang tidak memikirkan. Jangankan sedang menggunakan aja, kadang-kadang kita tidak berpikir. Kita harus hemat, tidak berpikir kita harus hati-hati. Kita tidak berpikir kapan memberikan. Tepat tidak diperhatikan. Tepat waktu, tepat dosis, dan sebagainya. Dan sekarang agar para petani bisa menggunakan pupuk yang 3 unsur itu, seolah-olah ya bukan dipaksa supaya bisa menggunakan, karena 3 unsur tadi N, PK supaya digunakan, sehingga ada NPK. Ada NPK, nitrogennya ada, fosfornya ada, kaliumnya ada. Itu sudah
sudah komplit, apalagi kalium atau KCl yang memiliki fungsi walaupun harganya ya cukup lumayan itu, tapi memiliki peran dan fungsi yang cukup luar biasa. Di padi aja akan cukup beras padi, bobotnya akan lebih tinggi ketimbang yang tidak pakai KCl. Meningkatkan rasa, meningkatkan aroma. Kalau di umbi-umbian akan memperbesar umbi, akan memperkuat atau memperberat bobot. Jadi unsurkan. Mungkin kita harus berbicara tentang tanah dulu, tentang kesiapan tanah dulu, kesiapan lahan dulu, gitu. Supaya si pupuk-pupuk tersebut itu bisa lebih berdaya guna, berhasil guna, sehingga cara kerjanya optimal sesuai dengan harapan, apa yang kita targetkan, apa yang kita pastikan untuk mencapai sasaran produksi itu bisa tercapai. Dalam hitung-hitungan itu sebenarnya harus tercapai dengan memberikan jumlah pupuk sekian kintal per hektar dan dipastikan harus memberikan produksi sekian ton. Umpamanya itu di tanaman di padi. Oleh karena itu diharapkan kita sebagai para pelaku, kita sebagai on-farm, pelaku usaha tani, tentang pengetahuan, tentang pendidikan perpupukan ini harus jelas-jelas di luar kepala. Tidak itu lagi. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama tingkatkan pengetahuan tentang pupuk. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.